Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Mutiara Kamila Sucipto. Saya Vanessa Adelia. Saya Fauzan Ridho. Saya Sularti Irwandi. Saya akan mencari. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek sistem pengelolaan inventaris kami. Fungsi dari baca file, fungsi menyimpan file ke CSV, dan juga fungsi membaca dari file CSV. Yaitu fungsi ini dijalankan saat program pertama kali dibuka untuk membaca data file dari CSV. Inventaris CSV agar semua data barang yang sudah pernah disimpan bisa ditampilkan lagi. Di dalam fungsi ini kita menggunakan try except agar jika file belum ada, program tidak error. Lalu kita gunakan CSV Dict Reader untuk membaca data baris per baris dan mengubahnya menjadi dictionary. Karena nilai stok dan harga dibaca sebagai teks dari file, maka kita ubah ke tipe data angka. Stok diubah menjadi integer dan harga menjadi float. Setelah itu setiap baris ditambahkan inventaris dan menggunakan append row. Jika file tidak ditemukan, program akan masuk ke dalam bagian except dan melewati proses ini sehingga tidak muncul error. Tampilan data, fungsinya untuk merefresh atau memperbarui isi tabel di aplikasi inventaris yang kita lakukan. Di dalam fungsi ini ada dua langkah utama. Langkah pertama, program akan menghapus semua isi tabel yang ada menggunakan perulangan for row in 3 get children atau 3 delete row. Artinya setiap baris atau data yang sudah ada di tabel akan dihapus dulu supaya tidak terjadi data ganda atau tumpang tindih. Selanjutnya adalah tambah barang. Ini digunakan untuk menambah data barang baru ke dalam sistem. Yang pertama, data diambil dari form input GUI seperti kode, nama stok, harga, dan lokasi. Kemudian dilakukan pengecekan apakah stok dan harga berupa angka. Jika tidak valid, akan muncul pesan error. Program juga akan mengambil tanggal masuk secara otomatis dari sistem menggunakan modul datetime. Setelah semua data lengkap, data dikumpulkan dalam bentuk dictionary lalu dimasukkan ke dalam list inventaris. Setelah itu data langsung dimasukkan ke file CSV, ditampilkan ulang di tabel dan form input dibersihkan. Terakhir muncul pop-up notifikasi bahwa barang berhasil ditambahkan.
Oke, jadi berikutnya adalah fungsi hapus barang. Fungsi ini digunakan untuk menghapus barang dari table dan file. Yang pertama, program memeriksa apakah ada baris yang dipilih di table. Jika tidak, akan muncul peringatan. Jika ada yang dipilih, maka program akan mengambil data dari kode barang tersebut. Kemudian list inventaris akan diperbarui, yaitu dengan menghapus barang yang memiliki kode tersebut. Setelah data diperbarui, table akan ditampilkan ulang dan file CSV akan disimpan ulang. Terakhir, muncul pop-up bahwa barang berhasil dihapus dari sistem. Selanjutnya ada fungsi cari barang. Fungsi cari barang ini digunakan untuk mencari barang berdasarkan nama atau kode pertama program, mengambil kata kunci dari input pencarian dan mengubahnya ke huruf kecil agar pencarian tidak sensitif terhadap kapital. Lalu, program melakukan pencocokan terhadap semua data di inventaris. Jika ada nama atau kode yang mengandung kata kunci tersebut akan dimasukkan ke dalam list hasil. Setelah itu, tabel preview akan dikosongkan dulu, lalu hanya menampilkan hasil pencarian yang cocok saja. Dengan fitur ini, pengguna bisa mencari barang tertentu dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada bagian GUI utama. Selanjutnya ada bagian GUI. Bagian ini adalah tampilan utama atau GUI dari aplikasi yang kami buat. Kami menggunakan TK Inter untuk membangun jendela dan komponen antarmukanya. Di awal, kami membuat objek root sebagai jendela utama dan menentukan ukuran serta judul aplikasinya. Kami membagi tampilan menjadi beberapa bagian, yaitu from input untuk memasukkan data barang, tombol-tombol aksi seperti tambah, hapus, dan simpan, area pencarian barang, dan tabel data yang dibuat menggunakan preview dari modul TTK. Tabel ini akan menampilkan semua barang secara dinamis sesuai dengan perubahan data yang dilakukan pengguna. Dengan tampilan GUI ini, pengguna tidak perlu mengetik manual di terminal. Cukup klik dan input saja melalui antarmuka yang kami sediakan. Ada forum input dan tombol aksi. Pada bagian ini, kami membuat forum input yang digunakan untuk mengisi data barang. Setiap input yang digunakan TK Entry dengan label nama kolom yang digunakan TK Label. Input ini terdiri dari kode barang, nama barang, jumlah stok, harga satuan, lokasi penyimpanan, dan metode pembayaran. Semua input ini diletakkan dalam sebuah frame bernama frame input, lalu ditampilkan dalam baris dan kolom agar tersusun rapi. Saat data sudah diisi, penggunaan bisa menekan tombol aksi untuk memprosesnya.
pada bagian tombol aksi. Kami membuat tombol-tombol seperti tambahan untuk menambah barang dalam inventaris, hapus untuk menghapus barang yang dipilih dari tabel, lalu untuk melakukan pencarian barang berdasarkan nama atau kode. Semua tombol diletakkan dalam frame bernama frame BTR dan terhubung langsung ke fungsi Python yang telah kami buat sebelumnya. Selain tombol, di frame ini juga terdapat kolom input pencarian sehingga pengguna bisa langsung mengetik kata kunci barang yang dicari. Dengan adanya tombol-tombol ini, aplikasi menjadi lebih interaktif dan mudah digunakan bahkan oleh pengguna awam. Selanjutnya ada pencarian tabel dan review. Ini kami menyediakan fitur pencarian barang. Pengguna dapat mengetikkan nama barang atau kode barang di kolom pencarian yang tersedia. Setelah mengetikkan kata kunci, pengguna tinggal klik tombol cari dan hasilnya akan langsung ditampilkan di tabel. Fitur ini sangat membantu untuk menemukan data dengan cepat tanpa harus mengulik seluruh isi tabel. Seluruh data barang yang dimasukkan akan ditampilkan dalam tabel inventaris menggunakan widget, review, dan TTK. Tabel ini menampilkan kolom-kolom seperti kode, nama barang, stok, harga, lokasi, tanggal masuk, dan metode pembayaran. Saat ada load awal dan yang terakhir ada menjalankan aplikasi atau main loop. Nah, saat program pertama kali dijalankan, kami langsung memakai fungsi baca dari file dan tampilkan data. Fungsi baca dari file digunakan untuk membaca data yang sudah ada di file inventaris CSV agar saat dibuka datanya tidak hilang. Setelah itu, fungsi tampilkan data digunakan untuk menampilkan data tersebut ke dalam tabel. Dengan dua baris ini, pengguna bisa langsung melihat dan melanjutkan data yang sebelumnya telah dicatat. Nah, yang terakhir, kami menuliskan root main loop untuk menjalankan aplikasi. Baris ini adalah perintah utama dari GUI Python menggunakan Tinker. Fungsinya adalah agar jendela aplikasi tetap terbuka dan menjalankan interaksi pengguna seperti input data, klik tombol, dan lain-lain. Tanpa main loop, aplikasi tidak akan berjalan secara visual. Nah, dari semua bagian ini, dari input data, penyimpanan data, tabel, hingga pencarian aplikasi, bisa digunakan sebagai sistem inventaris sederhana untuk produk makanan seperti brownies dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan inventaris brownies. Yang pertama di sini ada bagian kode. Kode kita bisa masukkan beberapa kode seperti angka, huruf, dan lain sebagainya. Selanjutnya nama. Nama itu termasuk dalam nama produk yang bisa kita input dalam tabel tersebut. Selanjutnya ada stok dan juga harga. Lokasi kita bisa masukkan lokasi yang ada yang akan kita input barangnya. Selanjutnya ada metode pembayaran. Di sini ada dua metode pembayaran. Yang pertama digital dan juga cash. Di bawahnya ada fitur yang namanya tambah, hapus, dan simpan ke CSV. Fungsinya tambah, kita akan bisa langsung masuk ke dalam data-data seperti yang ada di bawah. Hapus untuk menghapus semua data-data yang sudah kita input, yang sudah kita pilih barisannya.
angka CSV untuk kita masukkan ke dalam file Excel-nya. Nah, di bawahnya lagi itu ada fitur yang namanya cari barang. Cari barang kita bisa mencari barang-barang yang ingin kita cari.